Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang partnership dan investment yang akan kita rangkum dalam pembahasan soal-soal. Nah, kita akan langsung masuk ke materi partnership terlebih dahulu. Neraca saldo per 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, jadi di sini ada neraca saldo untuk dua perusahaan persorangan, yakni Bank Jun CO dan Sangwo CO. Bang Jun dan Sangwo memutuskan untuk membentuk partnership Bang Jun Sangwo dengan kesepakatan penilaian atas aset selain kas adalah sebagai berikut. Oke, ini kita skip dulu. Seluruh kas serta liabilitas yang dimiliki oleh Bang Jun CO dan Sangwo CO akan ditransfer ke persekutuan Bang Jun Sangwo. Setiap partner sepakat bahwa Bang Jun akan menginvestasikan tambahan kas sebesar 60 juta rupiah dan Sangwo akan menginvestasikan tambahan kas sebesar 320 juta rupiah. Nah, jadi di sini teman-teman, Bang Jun CO dan Sangwo CO masing-masing mempunyai perusahaan persorangan. Lalu mereka berniat menyatukan perusahaan persorangan mereka ini dalam sebuah persekutuan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan soal seperti ini? Nah, jadi di sini kita akan mencatat jurnal yang pertama tentang pendirian persekutuan. Nah, di sini kita akan bertindak sebagai persekutuan Bang Jun Sangwo yang akan menerima semua aset dan liabilitas yang disetorkan oleh Bang Jun CO dan Sangwo CO. Nah, karena kita bertindak sebagai pihak yang menerima, otomatis jika kita menerima kas akan bertambah di sisi debit. Begitu pula dengan piutang, persediaan, dan peralatan. Sedangkan cadangan piutang tak tertagih dan wesel bayar akan bertambah juga, tapi di sisi kredit karena saldo normal dari akun cadangan piutang tak tertagih dan wesel bayar adalah di sisi kredit. Nah, lalu satu aturan yang teman-teman harus ketahui dalam pendirian persekutuan adalah aset-aset selain aset kas. Nah, jadi di sini ada aset selain kas itu ada piutang dagang, cadangan piutang tak tertagih, persediaan, dan peralatan tidak kita catat berdasarkan nilai yang ada di neraca saldo, nilai yang di sini. Tetapi akan kita catat sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati. Nah, di sini kan dikatakan dengan kesepakatan penilaian atas aset selain kas adalah sebagai berikut. Nah, ada nilai di sini teman-teman. Jadi, saat kita menulis jurnal pendirian persekutuan untuk akun selain kas yaitu piutang, cadangan, persediaan, dan peralatan, yang kita catat adalah nilai yang di bawah sini, bukan nilai yang di atas ini. Nah, kita langsung masuk ke jurnalnya. Pertama untuk akun kas, karena akun kas bertambah di sisi debit, jadi pasti kita akan tulis cash bertambah di sisi debit. Seperti ini teman-teman. Nah, angkanya sebesar berapa? Nah, kita lihat. Di sini ada angka sebesar 280 juta. Ini kan dalam ribuan, jadi tambah nolnya 3, 280 juta. Lalu ada transaksi, ada tambahan di bawahnya. Bang Jun akan menginvestasikan tambahan kas sebesar 60 juta rupiah. Nah, jadi kas yang diinvestasikan oleh Bang Jun ini bukan hanya sebesar 260 juta rupiah, tetapi ditambahkan dengan 60 juta rupiah. Sehingga kas yang diinvestasikan adalah sebesar 340 juta rupiah. Oh, di sini tadian teman-teman, 280. Maaf saya kurang perhatikan karena terlalu kecil. Nah, itu untuk akun kas. Bagaimana dengan akun piutang dagang? Cadangan piutang dagang tak tertagih, persediaan dan peralatan. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita tidak melihat nilai yang ada di sini, tetapi kita melihat nilai yang ada di bawah sini. Seperti piutang dagang 350.000. Nah, jadi accounts receivable akan bertambah sejumlah 350 juta. Nah, begitu pula halnya dengan cadangan piutang tak tertagih, allowance for doubtful account yang ini. Nah, nilai yang tertera di bagian sini adalah sebesar 50.000 atau 50 juta. Nah, sehingga kita mencatat pertambahan allowance for doubtful account atau AFDA di sisi kredit sebesar 50 juta. Nah, ini teman-teman. Bagaimana dengan aset yang lain? Nah, inventory juga seperti itu. Inventory untuk Bang Jun nilainya adalah 560 juta rupiah. Nah, kita catat senilai 560 juta rupiah. Ini. Dan untuk equipment, nilai ini yang kita ambil. Sebesar 500 juta rupiah, bukan 900 juta rupiah.
Nah, sehingga yang kita catat adalah sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk akun akumulasinya, kita tidak kita tidak pedulikan, yang diambil hanya nilai dari peralatannya saja. Jadi, akun akumulasi ini tidak kita lihat lagi. Nah, setelah kita selesai di akun aset, kita masuk ke akun liabilitas. Nah, akun liabilitas di sini hanya satu, yakni wesel bayar. Nah, untuk akun liabilitas, nilai yang diambil adalah nilai yang tertera di neraca saldo. Nah, ini kan sebesar 440.000 atau juta rupiah karta manual 3. Jadi, di sini tercatat bertambah sebesar 440 juta rupiah. Nah, setelah teman-teman mencatat semua aset dan liabilitas yang disetor oleh seorang sekutu, dalam hal ini Bang Jun CO, silakan teman-teman selisihkan. Ini cash tambah accounts receivable, tambah inventory, tambah equipment, dikurang AFDA, dikurang notes payable. Sehingga teman-teman akan dapat angka sebesar ini, 1.260.000.000 rupiah yang akan menjadi Bang Jun Capital. Nah, teman-teman jangan ambil angka yang ada di sini. 400 juta rupiah. Karena berbeda teman-teman, kalau ini kan adalah angka dari neraca saldo yang lama. Itu pun tidak berubah-ubah angkanya. Sedangkan di sini kan angkanya bukan angka yang di sini kebanyakan diambil, tapi angka dari sini, angka dari harga yang disepakati. Sehingga kalau teman-teman ambil modal yang ada di sini, teman-teman sudah pasti salah. Jadi, modal Bang Jun itu didapatkan yang ini dengan menyelesaikan akun-akun yang sudah teman-teman catat terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan Sang WCO. Nah, Sang WCO juga seperti itu, teman-teman. Pertama kita mulai dari kas. Nah, di sini kan ada kas untuk Sangwo sebesar 260 juta rupiah. Nah, lalu baca keterangan lagi, teman-teman. Sangwo menginvestasikan tambahan kas sebesar 320 juta rupiah. Nah, sehingga kas yang diinvestasikan Sangwo adalah jumlah dari 260 juta tambah 320 juta. Sehingga muncul angka sebesar 580 juta rupiah. Nah, begitu pula halnya dengan accounts receivable, sama seperti Bang Jun tadi, inventory, equipment, AFDA, dan notes payable. Nah, ingat teman-teman, untuk mencari nilai kapitalnya, caranya adalah dengan menyisihkan sisi debit dan sisi kredit dari akun-akun yang sudah teman-teman sertakan angka yang terlebih dahulu. Jangan ambil angka dari neraca saldo yang ada di sini. Jika teman-teman ambil yang di sini, teman-teman salah besar. Nah, itu untuk bagian membuat jurnal terkait dengan pendirian persekutuan. Nah, setelah teman-teman membuat jurnal untuk pendirian persekutuan, langkah berikut yang teman-teman harus lakukan adalah membuat laporan posisi keuangan. Bahasa Inggrisnya itu Statement of Financial Position atau balance sheet. Saya lebih suka pakai balance sheet. Nah, formatnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah format yang umum dipakai. Jadi, Bang Jun Sangwo, nama persekutuannya, terus balance sheet, nama laporannya, terus tanggal pendirian persekutuannya. Di sini kan tanggal 1 Januari 2017. Pendirian persekutuan. Nah, kita ambil tanggal yang itu. Kalau misalnya tanggalnya bukan tanggal 1 Januari, tidak apa-apa. Misalnya tanggal 1 Agustus mungkin, 1 Agustus 2017. Teman-teman tulis 1 Agustus 2017. Nah, pencatatan ini seperti biasa, teman-teman. Kita mulai dari akun aset terlebih dahulu. Nah, akun aset kan sebenarnya terbagi 5, tapi karena di sini hanya 2. Jadi hanya current aset dan fixed aset. Aset lancar dan aset tetap. Kita mulai dari aset lancar. Yang pertama adalah kas. Nah, jadi kas yang tertulis di sini adalah sebesar kas dari Bang Jun di jurnal ditambah dengan kas dari Sangwo di jurnal. 340 tambah 580 menghasilkan 920. Nah, begitu pula dengan account receivable, teman-teman. Sama caranya, angka yang ada di sini tambahkan dengan angka yang ada di sini. Muncul angka yang ada di sini. AFDA juga seperti itu, angka yang ada di sini ditambah dengan angka yang ada di sini. Sehingga muncul angka yang ada di sini. Nah, lalu mungkin teman-teman sudah masih ingat tentang bab 9 tentang piutang usaha. Allowance for the accounts receivable dikurangi dengan allowance for the full account akan memunculkan nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, ini dia. Jadi, accounts receivable dikurangi dengan allowance for the full account akan menghasilkan net realizable value. Nah, berikutnya adalah akun inventory. Caranya sama, menjumlahkan angka yang ada di sini
dengan angka yang ada di sini, sehingga muncul angka 960 juta rupiah. Nah, silakan teman-teman jumlahkan dan akan dapat hasil untuk total current asset sebesar ini, 2.620 juta rupiah. Nah, lalu berikutnya kita akan beralih ke fixed asset atau aset tetap. Nah, aset tetap di sini hanya satu teman-teman, yakni equipment di kedua sisi. Kalau misalnya di sini ada equipment, di sini ada building yang disetor bukan equipment, nah berarti ada dua fixed asset. Tapi di sini karena hanya ada satu, jadi hanya ada satu fixed asset dan itu akan kita gabungkan nilainya. Jadi kita akan jumlahkan nilai yang ini dan nilai yang ini akan muncul nilai yang ada di sini. Sehingga kita total karena hanya satu, pasti totalnya akan sama. Dan kita jumlahkan total current asset dan total fixed asset. Sehingga muncul angka sebesar 3.480 juta rupiah. Nah, berikutnya kita beralih ke liabilities and equity. Nah, pertama kita akan masuk ke liabilities, utang. Nah, utang di sini kan hanya satu teman-teman, yakni notes payable di kedua sisi, baik dari Bang Jun maupun Sangwo. Sehingga kita tinggal menjumlahkan angka 440 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah. Muncul angka sebesar 740 juta rupiah. Di total akan tetap sama nilainya, 740 juta rupiah. Nah, berikutnya setelah akun liability selesai, kita masuk ke akun equity. Nah, di equity di sini ada Bang Jun Capital dan Sangwo Capital, modal dari masing-masing sekutu. Nah, untuk Bang Jun Capital kita lihat angka yang ada di sini, 1.260 juta rupiah. Oke. Dan Sangwo 1.480 juta rupiah. Oke. Nah, equity-nya kita jumlahkan modal dari para sekutu sehingga muncul total equity sebesar angka yang ada di sini. Kita jumlahkan keduanya, liabilities dan equity, akan muncul angka sebesar 3.480 juta rupiah. Nah, angka di total liabilities dan equity ini harus seimbang dengan angka yang ada di total assets. Jika tidak, berarti ada kesalahan yang terjadi. Nah, begitu teman-teman untuk bagian A dan B, karena kita belum baca. Yang diminta di soal yang pertama adalah buatlah neraca untuk pendirian persekutuan pada awal pendirian. Nah, ini tadi teman-teman yang baru saja saya jelaskan. Dan yang kedua, lakukanlah seluruh penjurnalan atas transaksi pendirian persekutuan. Nah, itu yang pertama saya jelaskan teman-teman, yang jurnal tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian C. Buatlah schedule pembagian net income dan partners statement. Oke teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus baca keterangannya terlebih dahulu. Oh tidak, kita langsung bahasanya. Nah, jadi untuk pembagian laba dan rugi persekutuan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah salary allowance. Apa maksudnya salary allowance? Salary allowance ini adalah gaji yang diterima oleh sekutu. Misalnya seperti ini. Misalnya saya mendirikan persekutuan dengan, misalnya di sini, Bang Jun mendirikan persekutuan dengan Sangwo. Bang Jun Sangwo. Terus, dalam persekutuan ini, yang bekerja itu hanya Bang Jun, sedangkan Sangwo tidak bekerja. Nah, sehingga yang mendapatkan salary allowance ini hanya Bang Jun, karena dia bekerja, sementara Sangwo tidak mendapatkan salary allowance. Jika Sangwo juga kerja, Sangwo juga pasti akan mendapatkan salary allowance. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah interest allowance. Nah, untuk interest allowance ini adalah bunga yang didapat dari persentase terhadap modal awal. Nah, misalnya tadi Bang Jun punya modal sebesar 1.260 juta rupiah. Lalu dikatakan bahwa interest allowance-nya adalah sebesar 10%. Jadi, Bang Jun akan mendapatkan bunga sebesar 10% dikali 1.260 juta rupiah atau sebesar 126 juta. Seperti itu. Lalu yang ketiga, sisa laba atau rugi. Nah, jika teman-teman sudah selesai nanti menjumlahkan akunnya ini, akan muncul sisanya, baik dia laba ataupun rugi. Itu akan dibagi berdasarkan persentase perbandingan yang ditetapkan oleh persekutuan atau berdasarkan persentase sama rata jika tidak ditetapkan persentasenya oleh persekutuan. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini. Pada tahun 2017, persekutuan memperoleh net income sebesar 100 juta rupiah. Disepakati bahwa pembagian keuntungan sebagai berikut. Salary allowance masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Interest allowance sebesar 10% dari saldo modal awal, sisanya dibagi dengan perbandingan 1:2. Nah, kita langsung masuk ke format penulisan dari schedule pembagian laba bersih.
atau rugi bersih, teman-teman. Nah, pertama kita tulis nama persekutuan Bang Jun Sangwo, lalu division of net income, schedule pembagian laba bersih. Nah, lalu kita tulis berapa laba bersih yang dia dapatkan. Laba bersih yang dia dapatkan adalah sebesar 100 juta rupiah. Nah, lalu kita tulis dulu nama pemilik, nama sekutu dari persekutuan ini, yakni Bang Jun dan Sangwo. Lalu di ujung kanan kita tuliskan total. Nah, kita masuk ke bagian pertama, salary allowance. Tulis di bawah dulu. Nah, lalu kita baca kembali soalnya. Salary allowance masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Oke, jadi Bang Jun dan Sangwo mendapatkan salary allowance sebesar 20 juta rupiah. Nah, teman-teman, total ini taruh di angka total di ujung kanan. Nah, berikutnya adalah interest allowance sebesar 10% dari saldo modal awal. Nah, jika teman-teman lihat lagi di sini di balance sheet yang sudah kita buat pertama kali. Nah, ini. Nah, modal Bang Jun itu 1.260.000.000, modalnya Sangwo 1.480.000.000. Nah, 10% dari modal mereka masing-masing adalah 126 juta rupiah. Ini caranya, 10% kali 1.260 juta rupiah, muncul angka sebesar 126 juta rupiah, dan Sangwo juga seperti itu. 10% kali 1.480 juta rupiah, muncul angka 148 juta rupiah. Setelah itu, teman-teman jumlahkan angka yang ada diperoleh oleh Bang Jun dan diperoleh oleh Sangwo, dan munculkan di kolom total. Nah, setelah itu, setelah kedua langkah ini selesai, teman-teman harus menjumlahkan terlebih dahulu dua kolom sebelumnya, yakni salary allowance dan interest allowance. Nah, seperti ini di Bang Jun muncul angka seperti ini, di Sangwo muncul angka seperti ini, dan kolom totalnya juga teman-teman jumlahkan. Sehingga muncul angka sebesar 314 juta rupiah. Nah, setelah itu, kita lihat kembali teman-teman. Di sini, laba yang kita bagikan adalah sebesar 314 juta rupiah. Nah, asumsinya perusahaan mendapatkan laba sebesar 314 juta rupiah. Ini kita asumsi di sini karena kita belum melihat kenyataannya berapa laba bersih yang diperoleh oleh persekutuan Bang Jun Sangwo. Nah, setelah kita mendapat total ini, 314 juta rupiah, kita akan bandingkan dengan net income yang sebenarnya. Nah, net income yang sebenarnya adalah hanya sebesar 100 juta rupiah. Nah, apa maksudnya hal ini, teman-teman? Nah, jadi persekutuan Bang Jun Sangwo ini membagikan laba bersih yang terlalu besar. Mereka hanya mempunyai laba bersih yang asli sebesar 100 juta rupiah, tetapi mereka membagikan laba bersih sebesar 314 juta rupiah, teman-teman. Mereka membagi terlalu banyak. Nah, untuk mencapai angka yang sebenarnya, mereka harus mengurangi laba bersih yang telah mereka bagi. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya mencapai 100 juta rupiah adalah tinggal menyelesihkan 314 juta rupiah dikurangi dengan 100 juta rupiah. Berarti yang mereka harus kurangi adalah sebesar 214 juta rupiah. Nah, 214 juta rupiah inilah yang dimaksud dengan sisa laba atau rugi. Seperti itu, teman-teman. Nah, sisa laba atau rugi ini akan dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati oleh persekutuan. Nah, atau jika tidak disepakati berarti akan dibagi sama rata. Nah, di sini kan sudah ada persentasenya, yakni 1:2. 1 untuk Bang Jun dan 2 untuk Sangwo. Nah, bagaimana cara membagi 214 juta rupiah ini? Caranya adalah membaginya dengan 3, 1 tambah 2, 3. Lalu kita kalikan dengan bagian dari persentase kepemilikan mereka. Jadi untuk Sangwo, untuk Bang Jun terlebih dahulu, kita bagi 3, terus dikalikan dengan 1. Lalu untuk Sangwo, dibagi 3 dikali 2, karena kepemilikannya Sangwo adalah sebanyak 2. Nah, karena di sini angkanya itu bersifat mengurangi, maka untuk Bang Jun dan Sangwo, angka tersebut juga bersifat mengurangi allowance dan interest yang mereka dapatkan. Nah, silakan dijumlahkan total allowance dan interest dikurang dengan remaining income. Lalu di bawahnya akan muncul net income. Nah, sebesar hasil dari pengurangan ini, 146 kurang 71 sebesar ini, 168 kurang 142 sebesar ini.
314 kurang 214 sebesar 100 juta rupiah. Nah, dan di akhir net income angkanya harus sama dan angka net income yang ada di sini. Karena net income yang dibagi adalah sebesar 100 juta rupiah, bukan sebesar yang 314 juta rupiah ini, teman-teman. Sehingga angka yang paling bawah ini net income harus sama dengan angka yang ada di sini. Nah, oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Oh ya, teman-teman, ini adalah jurnal penutup untuk akun untuk menutup laba bersih yang diperoleh oleh Bang Jun Sangwoo dan juga untuk menutup drawing atau prive. Di sini kan ada, teman-teman. Masing-masing melakukan pengambilan kas atau prive sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini 10 juta rupiah. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menutup akun labanya. Nah, perlu teman-teman ingat, laba akan bertambah di sisi debit. Mungkin sudah umum, laba akan bertambah di sisi kredit, sedangkan kalau rugi bertambah di sisi debit. Nah, di sini kan perusahaan mendapatkan laba sebesar 100.000, oke? Berarti income summary itu ada di sisi kredit sebesar 100.000. Untuk menutupnya, kita akan bawa akun income summary ke sisi debit. Nah, jadi sudah ditutup akun pendapatannya, akun labanya sebesar 100 juta rupiah. Nah, lalu ditutup ke akun apa? Ditutup ke akun modal masing-masing sekutu sebesar nilai yang mereka dapatkan dari net income, nilai yang ini. Nah, untuk Bang Jun mendapatkan 74 juta rupiah dan Samo mendapatkan 25 juta rupiah. Nah, ini sama angkanya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah prive. Prive bersifat mengurangi modal. Nah, jadi akun prive akan ditutup ke akun modal. Nah, prive kan awalnya bertambah di sisi debit. Untuk menutup akun yang bertambah di sisi debit, kita harus bawa angkanya ke sisi kredit. Nah, jadi akun prive dari Bang Jun dan Sangwo masing-masing akan dibawa ke sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Lalu karena mengurangi modal, maka modal Bang Jun dan Sangwo juga akan berkurang di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman, untuk membuat jurnal penutup. Untuk akun laba dan juga prive dari Bang Jun dan Sangwo. Berikutnya kita masuk ke partner statement. Nah, partner statement ini, teman-teman, sama dengan laporan perubahan ekuitas dalam perusahaan perseorangan. Mirip-mirip modelnya, hanya perbedaannya pada laporan perubahan ekuitas kan hanya ada satu orang, sedangkan pada partner statement pemiliknya ada lebih dari satu orang. Di sini kan ada Bang Jun dan Sangwo. Nah, kita langsung masuk ke formatnya, sama seperti yang biasa-biasa, teman-teman. Kita mulai dari nama persekutuan terlebih dahulu, lalu kita tulis apa nama laporannya, partner statement, dan kita tulis periodenya yang berakhir kapan. Ini kan berakhir tahun 2017. Nah, berarti berakhir di tanggal 31 Desember 2017. Nah, ini. Nah, lalu kita tulis kembali siapa nama pemilik persekutuan ini. Kan ada dua, Bang Jun dan Samo. Lalu kita tulis total. Nah, yang pertama kita tulis adalah beginning capital untuk angkanya. 1 Januari 2017. Nah, ini diambil dari mana, teman-teman? Ini diambil dari laporan posisi keuangan yang sudah teman-teman buat di step paling pertama. Di sini, teman-teman. Nah, ini balance sheet. Nah, ini untuk Bang Jun sebesar 1.260 dan untuk Sangwo sebesar 1.480. Nah, ini. Nah, teman-teman jumlahkan dan taruh angkanya di kolom total. Nah, berikutnya dengan teman-teman tulis change in partners equity. Perubahan dalam ekuitas dari sekutu. Nah, ada 3 perubahan. Ada 3 hal yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas dari sekutu ini. Yang pertama adalah investment atau tambahan setoran. Misalnya begini, teman-teman. Kan tadi pada tanggal 1 Januari, Bang Jun dan Sangwo mendirikan persekutuan. Nah, lalu pada periode berikutnya, misalnya tanggal 1 Agustus 2017, Bang Jun menambahkan modal sebesar dalam bentuk kas sebesar 20 juta rupiah. Nah, berarti investment di sini akan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Ini misalnya, teman-teman. Kan di soal tidak diterangkan bahwa ada investasi tambahan selama periode berjalan. Nah, karena di soal tidak diterangkan ada investasi tambahan selama periode berjalan, jadi angka investasi di sini dikosongkan. Ini kosong. Nah, lalu masuk ke net income. Nah, net income kita ambil dari mana, teman-teman, untuk angka Bang Jun dan Sangwo? Kita ambil dari laporan pembagian laba bersih. Yang ini, teman-teman.
Nah, 74 ini taruh di sini untuk Bang Jun, dan Sangwo taruh di sini juga. Nah, totalnya juga kalau mau langsung taruh sama. Nih. Nah, seperti itu untuk net income. Nah, drawing. Nah, berikutnya adalah drawing. Drawing bersifat mengurangi modal. Drawing ini teman-teman sama dengan prefer sama dengan withdrawal. Tiga-tiganya itu sama semua. Sama maksudnya, pengambilan pribadi oleh sekutu. Nah, drawing bersifat mengurangi modal. Makanya di sini saya pasangkan angka minus. Nah, di sini kan sudah diterangkan tadi, dan masing-masing mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Nah, di sini berkurang 10 juta, di sini juga berkurang 10 juta. Jadi totalnya berkurang sebesar 20 juta rupiah. Nah, sehingga setelah kita menuliskan semua hal-hal yang mempengaruhi partners equity, kita jumlahkan, dan akan kita dapatkan modal sejumlah angka yang ini. Ini untuk Bang Jun, ini untuk Sangwoo, dan ini totalnya. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk bagian C. Berikutnya kita masuk ke bagian D. Selesaikan penjurnalan untuk pembubaran persekutuan. Sebelum membahas soal ini teman-teman, kita harus melihat instruksi yang ada di soal. Pada tahun 2020, persekutuan dibubarkan dengan posisi neraca sebagai berikut. Oke, di sini ada neraca. Dan tentunya angkanya semua akan berbeda dengan angka yang ada di balance sheet tadi atau laporan posisi keuangan yang pertama kita buat karena sudah berlalu selama 3 tahun. Lalu, seluruh aset non-cash berhasil dijual dengan memperoleh cash sebesar 160 juta rupiah. Nah, ingat itu dulu teman-teman. Nah, untuk membuat penjurnalan untuk pembayaran persekutuan, dalam hal ini saya tidak akan membuat jurnalnya, tapi saya akan membuat tabelnya. Nah ini, schedule of cash payment. Nah, jadi untuk melikuidasi persekutuan atau membubarkan persekutuan, ada 4 langkah utama yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjual seluruh aset non-cash. Nah, aset non-cash ini mana teman-teman? Nah, dalam Bang Jun Sangwo, aset non-cashnya itu seperti cash, accounts receivable, allowance for the full account, inventory, dan equipment. Itu kan aset selain cash, itu aset non-cash. Nah, lalu dari penjualan tersebut, persekutuan mungkin akan mendapatkan laba atau rugi. Nah, laba atau rugi tersebut akan dibagikan kepada para sekutu. Dalam hal ini kepada Bang Jun dan Sangwo berdasarkan persentase yang telah mereka sepakati. Atau jika tidak ada persentase yang disepakati di soal, berarti dibagi sama rata. Nah, setelah membagi laba atau rugi atas penjualan aset non-cash, hal berikutnya yang kita lakukan adalah membayar liabilitas. Dan yang terakhir adalah membagi kas yang tersisa kepada sekutu berdasarkan modal mereka. Dan jadi nanti setelah kita membayar utangkan semua akun yang ada itu sudah habis, angkanya sudah nol, kecuali akun kas dan akun modal. Nah, kita akan membayar kas kepada pemilik persekutuan. Dalam hal ini adalah Bang Jun dan Sangwo, sehingga pada akhirnya setelah 4 langkah utama ini selesai, persekutuan tidak lagi memiliki saldo untuk semua akun yang ia punya. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung masuk dalam pembahasan soalnya. Nah, jadi yang pertama kita tulis dalam laporan ini adalah nama persekutuan seperti biasa, lalu schedule of cash payment. Nah, dengan di bawahnya itu untuk periode pembubarannya kapan. Misal di sini saya misalkan teman-teman 1 Januari sampai 31 April. Misalnya di soal ditulis perusahaan atau persekutuan dibubarkan dalam jangka waktu misalnya 5 Maret sampai dengan 7 Juli 2020. Nah, berarti teman-teman tulis yang itu. Seperti itu. Lalu kita tulis format utamanya, yakni akun cash ditambah dengan akun non-cash aset sama dengan liabilities ditambah modal masing-masing sekutu. Bisa saja modalnya lebih dari 2 teman, bisa 3. Silakan teman-teman tambahkan di bagian-bagian berikutnya ke sebelah kanan. Silakan teman-teman. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke balance before realization atau saldo sebelum likuidasi persekutuan. Nah, angkanya kita lihat di mana teman-teman? Angkanya kita lihat di soal. Nah, angka yang ini teman-teman. Jangan lihat angka yang ada di atas, jangan hanya lihat angka yang di sini ya teman-teman. Nah, jadi angka dari akun cash adalah sebesar 140.500.000 rupiah. Nah, lalu angka dari aset non-cash dicari dengan menjumlahkan semua akun aset selain cash, yakni accounts receivable 42 juta,
terus inventory Rp59 juta ditambah, terus ditambah equipment Rp55 juta, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp11 juta, sehingga muncul angka sebesar Rp145 juta. Nah, itu yang kita akan tuliskan teman-teman. Nih. Nah, ini kan cash 140.500. Non-cash aset Rp145 juta. Nah, berikutnya untuk akun liabilities. Nah, kita akan menjumlahkan semua utang yang ada di sini, yakni notes payable dan accounts payable. 34 ditambah 41, Rp75 juta. Nah, dan untuk modal, kita akan masukkan modal Bang Jun dan modal Sangwo. 117, 180, 93, 320. Oke. Nah, ini 75 juta. Nih. 117, 180, 93, 320. Oke. Jadi, step pertama adalah menuliskan saldo ini, teman-teman. Saldo sebelum likuidasi persekutuan. Nah, kita masuk ke tahap pertama, menjual seluruh aset non-cash. Nah, kita kembali ke soal. Seluruh aset non-cash berhasil dijual dengan memperoleh uang sebesar Rp160 juta. Oke, jadi yang kita lakukan adalah mengurangi aset non-cash yang dia jual sebesar Rp145 juta. Nah, di sini sudah ada tanda minus, teman-teman, minus Rp145 juta. Lalu kita menambahkan kas yang kita peroleh sebesar Rp160 juta, sebesar harga yang terjual tadi. Nah, lalu kita langsung masuk ke bagian kedua, membagi laba atau rugi atas penjualan aset non-cash. Maaf, teman-teman, saya tulis di sini. Nah, teman-teman seperti kita ketahui bersama bahwa dalam penjualan ini dia memperoleh laba sebesar Rp15 juta, karena nilai yang ia dapatkan, uang yang ia dapatkan lebih besar daripada aset yang ia jual sebesar Rp15 juta. Nah, keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan persentase yang telah mereka sepakati sebelumnya. Nah, di sini kan disepakati persentasenya adalah 1:2. Nah, jadi kita akan bagi Rp15 juta berdasarkan persentase itu. Nah, ini teman-teman. Jadi Rp15 juta akan kita bagikan dulu dengan angka 3, 1 tambah 2 di persentasenya mereka. Lalu kita kali dengan persentase kepemilikan mereka. Nah, jadi 15 juta bagi 3 kan 5 juta. Terus kita kali dengan persentase kepemilikan. Kalau Bang Jun hanya pegang 1, karena Bang Jun hanya pegang 1, jadi dia hanya dapat Rp5 juta. Sedangkan Sangwo yang memiliki 2, jadi 5 kali 2, 10 juta. Jadi dia mendapatkan laba sebesar 10 juta. Nah, lalu kita jumlahkan 140, 500 tambah 60 ini. Nah, non-cash asetnya sudah habis, teman-teman. Nih, sudah 0. Nah, liabilitas tidak terpengaruh, modalnya dijumlahkan, Sangwo juga dijumlahkan modalnya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembayaran utang. Nah, pembayaran utang tentu saja memakai kas, sehingga kas akan berkurang sebesar utang ini Rp75 juta berkurang, cash juga berkurang sebesar Rp75 juta. Oke. Nah, setelah kita mencatat pembayaran liabilitas utang, kita akan mencatat saldo baru lagi. Nah, ini kan dikurangi 300.500 kurang Rp75 juta. Ini sudah 0, tidak terpengaruh. Ini karena kita sudah kurangi liabilitas, dikurangi dengan Rp75 juta sudah habis. Lalu Bang Jun Capital tidak terpengaruh, dan Sangwo Capital juga tidak terpengaruh. Nah, seperti yang saya bilang di awal, teman-teman, tahap terakhir adalah membagikan kas yang tersedia kepada sekutu berdasarkan modal mereka. Nah, di sini kan sisa 3 akun yang ada angkanya, yakni cash, modal Bang Jun, dan modal Sangwo. Sisa cash dan modal. Akun lain itu sudah kosong nih, teman, sudah kosong. Nah, jadi akun cash yang ini akan kita bagi, kita habiskan angkanya. Jadi kita kurangi Rp225.500.000. Dan angka yang ini kenapa berkurang? Karena kita berikan kepada pemilik persekutuan, kepada Bang Jun dan kepada Sangwo, berdasarkan persentase kepemilikan modal. Bukan berdasarkan persentase, teman-teman, tetapi berdasarkan saldo modal yang mereka miliki sebelum pembagian kas itu, yang ini, saldo di bagian sini, di kolom yang ini, new balance kedua. Nah, silakan teman-teman kurangi, karena di sini kan ada tanda minus, berarti mengurangi. Dan pada akhirnya di final balance, semua akun
yang dimiliki oleh Bang Jun Sangwo memiliki saldo sebesar 0. Sudah habis teman-teman. Karena itu adalah tujuan dari pembubaran persekutuan. Nah, itu untuk bagian D. Nah, tapi itu sangat umum teman-teman jika dia mendapatkan laba. Nah, bagaimana jika misalnya dalam penjualan aset non-kas ini dia mendapatkan rugi? Misalnya angkanya bukan 160 juta rupiah, tapi 139 juta rupiah. Kita coba teman-teman. Saya sudah bikinkan juga formatnya. Jadi, mana itu ini? Nah, ini. Oke, jadi langkahnya sama seperti yang bagian atas. Tulis ini. Nah, yang membedakan nanti adalah teman-teman bagian tahap pertama. Nah, kan tadi kita buat asumsi bahwa asetnya dijual seharga 139 juta rupiah. Nah, aset yang dijual adalah 145 juta rupiah. Tapi kita hanya dapat uang sebesar 139 juta rupiah. Sehingga kita rugi sebesar 6 juta rupiah. Nah, kerugian ini kita akan bagikan. Sama seperti laba tadi. Kerugiannya juga akan kita bagikan berdasarkan persentase 1/2 yang sudah mereka sepakati. Jadi 6 juta akan kita kalikan bagi dengan 3. 1 tambah 2 itu teman-teman persentasenya. Dan dia dapat 2 juta. Lalu kita kali dengan angka 1 untuk Bang Jun. Karena Bang Jun yang memiliki 1 kepemilikan. Dan Sang Wei yang memiliki 2. Sehingga dia mendapatkan 2 juta kali 2. Dia mendapatkan rugi sebesar 4 juta rupiah. Nah, lalu sisanya sama seperti yang tadi teman-teman. Dan pasti angkanya akan berbeda dengannya yang di atas ini. Ini sudah beda sekali malah. Nah, ini tuh. Nah, dijumlahkan ini balance sebesar ini pasti habis karena sudah dijual. Liabilitas tidak terpengaruh. Bang Jun Capital dikurangi, teman-teman. Ingat, dikurangi karena dia tadi dapat rugi. Dan Sound Capital juga dikurangi karena dia dapat rugi. Terus, tahap berikutnya adalah membayar utang. Nah, ini. Utangnya dibayar, jadi nanti pas di new balances, utangnya sudah habis. Non-cash aset sudah habis. Nah, begitu teman-teman untuk yang ini. Sudah habis kan? Nah, lalu saat membayar utang, pasti kas akan berkurang sebesar jumlah dari utang tersebut, 75 juta rupiah. Nah, ini kan dikurangi, muncul angka sebesar 204.500.000 rupiah. Nah, yang dua kan sudah habis, non-cash asset sama liabilities, Bang Jun Capital dan semua kapital tidak terpengaruh. Nah, pada tahap terakhir teman-teman, sama seperti tadi, kita akan membagikanlah kas yang tersisa sebesar jumlah modal mereka ini. Sehingga jumlah modal mereka akan berkurang. Nah, ini sebesar angka yang sama dengan jumlah modal mereka. Dan pada akhirnya, semua angka yang terdapat dalam akun yang dimiliki oleh Bang Jun Song itu angkanya 0. Sudah habis. Itu adalah tujuan utama dari pembubaran persekutuan. Menolkan semua angka yang terdapat dalam akun neraca dari persekutuan tersebut. Nah, dengan ini teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang partnership dengan waktu sekitar 38 menit. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke materi berikutnya tentang investment. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih agak bingung tentang materi investment, jadi kita akan pelajari sedikit tentang teorinya terlebih dahulu. Nah, jadi investasi itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah investasi utang atau debt investment, dan yang kedua adalah share investment atau investasi saham. Nah, maksudnya investasi utang ini dia nanti akan membeli obligasi, sedangkan investasi saham dia akan beli saham tentunya. Nah, kita akan bahas pertama yang share investment terlebih dahulu. Nah, di sini share investment itu jika teman-teman sudah baca bukunya dan masih ingat-ingat sedikit, ada 3 jenis. Yang pertama adalah persentase kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua adalah persentase kepemilikan antara 20% sampai 50%. Dan yang ketiga adalah persentase kepemilikan lebih dari 50%. Nah, yang akan kita bahas adalah yang lebih kecil dari 20% dan 20 sampai 50%. Bagian yang ketiga lebih besar dari 50% tidak akan kita bahas karena itu akan dibahas lebih lanjut dalam akuntansi keuangan lanjutan. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah yang memiliki persentase kepemilikan kurang dari 20%. Nah, apa maksudnya ini teman-teman? Nah, jadi di sini seseorang membeli modal dari sebuah perusahaan kurang dari 20%.
Nah, ketika dia membeli saham kurang dari 20%, dia hanya berminat, hanya ingin untuk memperoleh dividen dari perusahaan tersebut. Dan mungkin juga dia ingin menjual saham tersebut dalam waktu dekat jika harganya naik untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu teman-teman, untuk yang memegang saham lebih kecil dari 20%. Oh iya teman-teman, saham itu terbagi dua, trading dengan non-trading. Nah, trading tadi untuk dijual, seperti saya katakan sebelumnya, dia itu akan melihat bahwa ini labanya, dia akan melihat bahwa apakah saham ini mengalami kenaikan seiring waktu berjalan. Jika mengalami kenaikan, dia akan jual. Nah, berbeda halnya dengan non-trading. Dalam non-trading, dia tidak memiliki keinginan untuk menjual saham yang ia miliki tersebut, meskipun dia hanya memegang sebesar lebih kecil dari 20%. Nah, yang kedua ini, saham dengan persentase kepemilikan 20 sampai dengan 50%. Nah, saham dengan persentase kepemilikan 20 sampai 50% ini dibeli oleh seseorang dari perusahaan bukan dengan maksud untuk menjual saham tersebut dengan waktu dekat. Karena banyak saya teman-teman, jika kita membeli saham dengan persentase yang cukup besar, 20 sampai 50%, apakah kita hanya membeli saham tersebut untuk kita jual? Tentu tidak. Kita pasti memiliki tujuan lain untuk membeli saham tersebut, sehingga sehingga kita tidak akan menjual saham tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah valuation. Nah, valuation maksudnya ini adalah penilaian kembali. Nah, jadi begini teman-teman. Misalnya saya membeli saham pada tanggal 1 Agustus 2020. Nah, harganya itu adalah sebesar Rp10.000. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember 2020, harga dari saham saya adalah sebesar nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya adalah sebesar Rp15.000 per lembar saham. Nah, jadi saham saya tadi mengalami kenaikan nilai dari yang semula adalah Rp10.000 menjadi Rp15.000. Nah, di situ kita akan mendapatkan, di sini teman-teman, mendapatkan laba. Nah, untuk saham trading, laba dari kenaikan saham tersebut akan kita akui di laporan laba rugi. Sedangkan untuk saham non trading, selain kita akui labanya di laporan laba rugi, kita juga akan mengakuinya dalam laporan posisi keuangan. Untuk yang non trading ini saya tidak akan bahas lebih lanjut teman-teman, karena materi di soal ini tidak membahas tentang itu. Jadi saya harap teman-teman membacanya kembali di buku teman-teman masing-masing. Nah, berikutnya adalah untuk saham yang 20% sampai 50%, dia tidak mengakui laba atau rugi yang diperoleh dari kenaikan harga saham tadi dari 10.000 jadi 15.000. Kenapa? Karena seperti yang saya sudah bilang tadi, dia tidak akan bermaksud menjual sahamnya dalam waktu dekat. Dia tidak bermaksud menjual sahamnya karena dia memang memiliki tujuan lain, yakni untuk mengembangkan perusahaan tersebut, bukan untuk menjual saham yang ia punya. Nah, lalu pada akhir periode, pada saat kita menyusun laporan posisi keuangan, berapa nilai saham yang akan kita tuliskan dalam laporan posisi keuangan dalam bagian investment teman-teman ya. Nah, untuk saham trading, kita akan mencatat nilai untuk saham kita itu sebesar nilai wajar. Berarti tadi saya akan mencatat nilai saham trading saya sebesar Rp15.000, bukan Rp10.000. Bukan Rp10.000 teman-teman. Jadi kita catat sebesar nilai wajar atau nilai pasarnya gitu. Sama itu teman-teman. Nilai wajar dan nilai pasar. Nah, begitu juga dengan saham non trading teman-teman. Akan kita catat sebesar Rp15.000, bukan yang Rp10.000. Nah, sedangkan untuk yang equity method akan kita bahas di bagian berikutnya karena ya memang harus kita bahas dengan jurnalnya sekalian teman-teman supaya teman-teman lebih mengerti. Nah, berikutnya kita akan masuk ke investasi utang. Nah, investasi utang ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Tapi kita hanya akan bahas 2 yang lebih lanjut, yaitu held for collection dan trading. Nah, jadi yang pertama itu adalah investasi utang trading atau obligasi lah kita bisa katakan, karena investasi utang itu lebih terkait dengan obligasi. Yang pertama adalah obligasi trading. Hampir sama seperti yang ini, sama malah. Seperti yang ini, saham trading dia tuh surat utang ini dibeli dengan niat akan diperjualkan ketika nilai surat utang ini meningkat dalam periode waktu berjalan.
Nah, sedangkan untuk yang held for collection, pemilik dari obligasi ini atau kita yang membeli obligasi ini memang berniat untuk memegang obligasi ini sampai jatuh temponya. Misalnya saya membeli apa namanya tadi nih, investasi utang atau obligasi senilai 50 juta rupiah. Nah, jatuh temponya itu tahun 2025. Jadi, saya tidak akan menjual investasi ini sampai sampai tahun 2025. Nah, itu. Sementara kalau saham trading, saya malah akan menjual saham ini sebelum sampai jatuh tempo tahun 2025. Nah, itu teman-teman bedanya. Sedangkan untuk held for collection and selling, nah ini ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi misalnya saya tadi kan beli obligasi di tanggal 1 Agustus 2018. Nah, jatuh temponya itu tahun 2025. Nah, saya bisa pilih teman-teman. Saya akan menyimpan obligasi ini sampai tahun 2025, bisa. Atau saya akan menjual obligasi ini di tengah-tengah waktu perjalanan itu, teman-teman. Bisa juga. Nah, untuk valuation sama seperti tadi tentang ini, penilaiannya dengan pencatatannya di laporan posisi keuangan untuk investasi trading atau obligasi trading akan dicatat pada nilai wajarnya, nilai yang tertera pada pasar. Misalnya tanggal 31 Desember 2020. Nah, nilai wajarnya ini adalah sebesar 52 juta rupiah. Jadi yang kita catat adalah sebesar 52 juta rupiah. Nah, sedangkan amortized cost ini akan kita bahas pada soal nanti karena yang ini agak sulit, teman-teman. Nah, lalu jika ada labanya, laba terselengkat seperti tadinya 50 juta rupiah jadi 52 juta rupiah, akan kita akui di laporan laba rugi sebagai laba tentunya. Nah, sedangkan untuk di held for collection tuh tidak diakui. Ya, ini kita tidak bahas, teman-teman, karena sama seperti yang ini. Lalu kita akan bahas tentang jurnal-jurnal terkait dengan share investment. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman, untuk jurnal share investment ini kita hanya akan pelajari dua bagian, yakni dengan kepemilikan 20%, kurang dari 20%, atau kepemilikan 20 sampai 50%. Nah, kita masuk ke bagian pertama, pembelian saham. Nah, untuk pembelian saham, jurnalnya sama, baik yang 20 atau yang lebih dari 20 sampai 50. Karena kita membeli saham berarti investasi kita bertambah, share investment bertambah di sisi debit, dan cash kita, karena kita membeli, otomatis seluruh uang kita keluar akan berkurang di sisi kredit sebesar nilai dari saham tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah pengakuan laba atau rugi bersih. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat orang membeli saham dengan persentase kepemilikan kurang dari 20%, saya belum bilang, teman-teman, ya. Pada saat orang membeli saham dengan kepemilikan kurang dari 20%, ia tidak mempunyai kekuatan atau dia tidak mempunyai pengaruh dalam perusahaan tersebut, sehingga dia tidak akan mengakui laba ataupun rugi yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dari sini no entry. Oke. Sedangkan untuk yang memegang persentase kepemilikan 20-50%, karena dia memang mempunyai maksud untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut, otomatis dia akan mengakui laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan tersebut sebagai laba, pertambahan investasi atau pengurangan investasi yang ia punya. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih, untuk yang kepemilikan 20-60% ini, kita akan menambah share investment-nya dan menambah juga revenue dari share investment. Kenapa menambah revenue? Karena perusahaan tersebut mendapatkan laba. Nah, sebaliknya, kalau mendapatkan rugi, share investment kita pasti akan berkurang dan kita harus mengakui rugi dari share investment kita dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas pada soal-soal. Nah, untuk penerimaan dividen, jurnalnya agak beda, teman-teman. Di sini kan cash. Karena 20%, jadi dia itu hanya berminat untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, tidak berminat untuk berinvestasi atau melakukan pengembangan terhadap perusahaan tersebut. Jadi dia akan mengakui dividen revenue, cash pada dividen revenue pertama, oke. Sedangkan untuk yang 20-50%, seperti saya bilang tadi, teman-teman, karena dia mempunyai maksud untuk mengembangkan perusahaan tersebut, maka ketika dia mendapatkan dividen, share investment-nya juga akan berkurang karena dia akan mendapatkan uang dari perusahaan tersebut. Jadi bagian investasi dalam perusahaan tersebut berkurang dan cashnya otomatis bertambah.
Nah, untuk penjualan saham, transaksinya sama teman-teman, jurnalnya sama. Jika misalnya kita menjual saham kita, pasti kita akan mendapatkan laba. Bukan mendapatkan laba, maaf teman-teman. Mendapatkan kas, tentu saja. Dan share investment kita pasti akan berkurang. Nah, kita akan lihat lagi, apakah nilai dari cash lebih besar atau lebih kecil daripada nilai dari share investment. Jika nilai cash lebih besar, berarti kita dapat gain. Tapi jika lebih kecil cash nilainya, kita akan mendapatkan loss. Pilih salah satu. Jangan tulis dua-dua seperti ini teman-teman. Ini kan hanya permisalan saja. Nah, ini untuk pengenalan sekilas tentang materi dari investment. Kita akan langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke. Nah, soal 1, investment. Berikut transaksi PT Otago terkait investasi selama tahun 2017. Yang tanggal 2 Januari, membeli obligasi PT Auckland, nominal 300 juta rupiah, bunga nominal 9%, obligasi jatuh tempo 2022, bunga pasar saat itu 12%, investasi dikategorikan sebagai held to maturity. Nah, held to maturity itu teman-teman sama seperti di sini, held for collection. Yang debt investment yang ini, sama dengan teman-teman. Held for collection dengan held to maturity itu sama. Nah, bunga dibayar tiap tanggal 2 Januari. Nah, mungkin teman-teman masih ingat tentang bab 14 yang sudah kita bahas di buku Warren terkait dengan apa namanya itu? Obligasi atau investasi jangka panjang, utang jangka panjang, maaf teman-teman. Nah, karena di sini bunga nominal memiliki perbedaan dengan bunga pasar, maka kita harus mencari berapa nilai sebenarnya atau nilai saat ini dari obligasi tersebut. Caranya bagaimana teman-teman? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, ini perhitungan nilai sekarang dari obligasi PT Auckland. Nah, pertama yang kita cari teman-teman, jika teman-teman masih ingat, yang pertama kita cari adalah nilai sekarang dari nominal obligasi. Nah, bagaimana cara-caranya teman-teman? Kita akan mengalihkan nilai nominal dari obligasi tadi, yakni sebesar 300 juta rupiah, dengan nilai sekarang dari pembayaran nominal dengan suku bunga 12%. Perlu saya ingatkan teman-teman, yang 0,56743 itu kita dapatkan dari sini. Sorry ya. Nah, dari sini teman-teman. Dari sini. Ada 2 angka di sini. Nah, yang perlu kita ingat bersama adalah cara mengetahui nilai mana yang akan kita pakai. Nilai kemana kita pakai 0,5 kah, 3,60. Nah, itu ada caranya. Yang pertama adalah kita harus tahu teman-teman, berapa lama jatuh temponya ini surat utang. Di sini kan 2017 sampai 2022. Berarti jatuh temponya itu 5 tahun. Oke. Berarti kita akan dan itu teman-teman. Berarti jatuh temponya itu 5 tahun dengan pembayaran bunga tiap tanggal 2 Januari. Nah, berarti bunganya dibayar selama 5 kali. 5 kali. Oke, jadi yang kita ambil untuk N adalah N sama dengan 5. Ini N sama dengan 5 kan? Ini. Terus untuk penentuan nilai sekarang dari nominal ini, yang kita ambil adalah, yang tabel yang kita gunakan adalah tabelnya present value of single sum. Kenapa yang kita pakai ini teman-teman? Karena itu kan untuk nilai nominal, pembayaran nilai nominal. Dan nilai nominal hanya dibayarkan 1 kali pada saat pelunasan obligasi. Seperti itu. Jadi pakai adalah nilai yang 5% di kolom present value of single sum. Nah, berikutnya, bunga mana yang kita pakai? Bunga 9% atau yang 12%? Nah, untuk tabel terkait yang ini, yang kita gunakan adalah selalu bunga pasar. Nah, bunga pasar di atas kan tertera sebesar 12%. Bunga pasar itu 12%. Jadi, yang kita ambil adalah present value of single sum N5 12%, 0,56743. Nah, teman-teman lihat di sini. Sabar. Nah, ini teman-teman. 0,56743. Ini sekarang dari pembayaran nominal obligasi dengan suku bunga 12%. Nah, jika teman-teman kalikan 300 juta dikali dengan 0,56743 akan munculkan hasil 170
Rp1.229.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai sekarang dari pembayaran bunga berkala. Nah, bagaimana cara mencari nilai sekarang dari pembayaran bunga berkala? Nah, caranya itu ada di sini, teman-teman. Sama seperti tadi. Nah, ingat teman-teman, sekarang kita mencari pembayaran bunga berkala. Nah, bunga tidak dibayarkan satu kali di akhir periode, tapi dibayarkan tiap periode, tiap kali. Nah, jadi yang kita pakai adalah present value of annuity, karena bunga dibayarkan lebih dari satu kali. Nah, oke, kita sudah tahu yang dipakai adalah present value of annuity. Terus yang kedua, bunga mana yang akan kita pakai? Bunga yang kita pakai adalah bunga pasar sebesar 12%. Nah, lalu yang kita perlu tahu ketiga adalah N berapa yang akan kita pakai. Nah, untuk N-nya kita lihat kembali teman-teman. Obligasi itu jatuh dalam tempo berapa lama? Nah, di sini kan jatuh dalam tempo itu 5 tahun, oke? Dan bunga dibayarkan satu kali 1 tahun, berarti bunganya dibayarkan 5 kali. Nah, kita pakai N sama dengan 5. Jadi, angka yang kita ambil adalah dari present value of annuity, bunga 12%, N 5. 3,60478. Nah, ini teman-teman. 3,60478. Nah, ini. Ya kan? Nah, terus dari mana kita dapat angka 27 juta rupiah? Nah, caranya adalah dengan mengalihkan 300 juta rupiah nilai nominal dari obligasi tersebut dikalikan dengan bunga nominal yang ada. Nah, ini kan sebesar 9%. Jadi, 300 juta rupiah dikalikan dengan 9%. Muncul angka sebesar 27 juta rupiah. Nah, ini adalah pembayaran tiap periode. Nah, bagaimana misalnya jika dibilang di sini teman-teman, bunga dibayar tiap 2 Januari dan 2 Juli. Nah, berarti bunganya dibayarkan 2 kali tiap tahun. Jadi 27 juta itu harus teman-teman bagi lagi dengan 2 karena dibayarkan 2 kali dalam setahun. Seperti itu. Nah, itu untuk refresh saja teman-teman. Jika teman-teman jumlahkan ini dan ini akan muncul angka sebesar ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Obligasi ini berada dalam kondisi diskon atau premi. Nah, karena nominalnya itu 300 juta rupiah dan sedangkan nilai sekarangnya hanya 267 juta rupiah, berarti obligasi ini diterbitkan dengan nilai yang lebih rendah daripada nilai nominalnya, sehingga obligasi diterbitkan pada harga diskon. Nah, ingat itu teman-teman, obligasi diterbitkan pada harga diskon untuk obligasi PT Auckland. Oke. Nah, jadi untuk jurnalnya kita akan mencatat pertambahan share investment kita, bukan share investment teman-teman, debt investment, investasi utang karena obligasi, dan pengurangan kas. Sebesar yang mana teman-teman? Angka yang mana? Angka yang nilai sekarang, angka yang ini. 267.558.060. Bukan angka 300 juta teman-teman, tapi sebesar angka nilai sekarang. Makanya kita harus mencari terlebih dahulu angka dari nilai sekarang. Nah, ini. Nah, ini jurnal teman-teman. Debt investment sisi debit, cash sisi kredit sebesar 267.558.060. Nah, lalu berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke tanggal 5 Maret. Membeli saham PT Wellington sebanyak 3.000 lembar, seharga 12.500 per lembar. Saham PT Wellington yang beredar sebanyak 10.000 lembar. Nah, ini dia membeli saham. Berarti masuk share investment, oke? Terus yang kedua, kita lihat berapa yang dia beli. 3.000 lembar saham. Berapa yang beredar? 10.000 lembar. Nah, berdasarkan persentase kepemilikan, dia mempunyai kepemilikan terhadap PT Wellington sebesar 30%. Jadi, metode yang digunakan adalah metode ekuitas. Yang ini teman-teman, ini. Nah, ini. Nah, dan catatannya menggunakan metode yang ini, 20-50%. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah agar teman-teman tidak kebingungan pada saat transaksi seperti ini, saya biasanya menuliskan seperti catatan kecil di ujung soal. Misalnya seperti ini, PT Wellington. Nah, terus 30%. Apa tadi itu share
investment. Nah, sampai saya teman-teman, supaya kita ingat bahwa pada saat kita mengerjakan soal terkait dengan PT Wellington, kita sudah tahu bahwa dia itu mempunyai kepemilikan 30% dalam share investment. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penjurnalannya. Nah, karena dia membeli saham, otomatis share investmentnya akan bertambah di sisi debit. Dan cashnya pasti akan berkurang di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar jumlah saham yang ia beli dikali dengan harga per lembar saham. 3.000 dikali 12.500. Nah, ini tanda share investment bertambah sisi debit, cash berkurang sisi debit sebesar 3.000 dikali 12.500. 37 juta, maaf teman. 37.500.000 rupiah. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke tanggal 2 April. Membeli saham PT Kiwi. PT Kiwi sebanyak 10.000 lembar seharga 90.000 per lembar. Jumlah saham PT Kiwi yang beredar sebesar 20.000 lembar. Otago mencatat investasi ini sebagai investasi non-trading. Nah, jadi teman-teman kita akan membuat catatan seperti biasa. Nah, PT Kiwi mempunyai persentase kepemilikan terhadap kita mempunyai persentase kepemilikan terhadap PT Kiwi itu sebesar 1.000 per 20.000 dikali 100 sebesar 5% saja teman-teman. Jadi kita tulis sebesar 5% share investment non trading. Oke, aman teman-teman, sudah non trading. Nah, berikutnya kita akan mencatat jurnal atas transaksi ini. Nah, mencatat jurnalnya bagaimana teman-teman? Sama seperti tadi. Ini adalah transaksi terkait dengan pembelian share investment. Jadi share investment akan bertambah di sisi debit dan cash pasti akan berkurang di sisi kredit. Sebesar berapa teman-teman? Sebesar jumlah saham yang ia beli dikali dengan jumlah harga per lembar saham. 1.000 dikali 9.000, 9 juta. Nah, share investment pada cash sebesar 9 juta rupiah. Oke, aman. Berikutnya 1 Mei. Ini. PT Wellington mengumumkan dan membayar cash dividen sebesar total keseluruhan 200 juta rupiah. Nah, kita lihat teman-teman, PT Wellington itu bagaimana dia pola kepemilikannya terhadap kita, bagaimana pola kepemilikan kita terhadap PT Wellington. Nah, 30% share investment. Oke. Nah, ingat teman-teman, untuk transaksi terkait dengan pembagian dividen yang kita catat adalah menggunakan yang ini, cash dengan share investment. Ini sudah jurnalnya untuk yang akan kita catat terkait dengan transaksi dividen dari PT Wellington. Oke, jadi share cash bertambah dan share investment akan berkurang karena kita mendapatkan dividen dari tempat kita berinvestasi lebih dari 20%. Nah, angkanya sebesar berapa teman-teman? Di sini kan dikatakan total keseluruhan 200 juta rupiah. Sedangkan kita hanya punya modal senilai 30%. Jadi, kas yang kita peroleh itu hanya sebesar 30% dari 200 juta rupiah. Nah, berapa angkanya teman-teman? Sebesar 60 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, jurnalnya sudah saya katakan tadi, cash pada share investment. Seperti itu. Oke, saya rasa ini aman. Kita masuk ke tanggal 3 Juni. Nah ini. PT Kiwi mengumumkan dan membayar cash dividen sebesar total keseluruhan 250 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang PT Kiwi. PT Kiwi hanya memegang 5% share investment. Berarti dia itu pakai yang metode di bawah 20%. Nah ini, penerimaan cash dividen jurnalnya itu cash pada dividen revenue. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa teman-teman? Nah, angkanya itu sebesar, karena di sini totalnya itu 250 juta rupiah, berarti dia hanya menerima 5% dari 250 juta rupiah. 12.500 ya. Nah, betul teman-teman. Senilai 12.500.000 rupiah cash pada dividen revenue. Oke. Masing-masing sebesar 12.500.000 rupiah.
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tanggal 1 Juli. Ini teman-teman. Membeli obligasi PT Hobbit sebesar 50 juta rupiah pada tingkat face value. Buku nominal sama dengan bunga pasar saat pembelian, yaitu 8%. Obligasi jatuh tempo pada 1 Juli 2019. Otago mencatat obligasi ini sebagai trading investment. Bunga dibayarkan tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Oke. Nah, kita catat terlebih dahulu teman-teman. PT Hobbit. Hobbit. Aduh, kok gitu? PT Hobbit. Investment non trading investment. Nah, oke. Nah, bagaimana jurnalnya teman-teman? Nah, jurnalnya pasti akan tetap debt investment bertambah sisi debit, cash berkurang sisi kredit. Nah, sekarang kita lihat lagi berapa angkanya teman-teman. Nah, untungnya soal di sini pada tanggal 1 Juni mengatakan bahwa bunga nominal sama dengan bunga pasar, sehingga obligasi diterbitkan pada nilai nominalnya yakni 50 juta rupiah. Jadi, kita tidak harus mencari nilai sekarang dari obligasi tersebut sama seperti yang kita lakukan pada tanggal 2 Januari tadi pada obligasi PT Auckland. Nah, jadi yang kita catat adalah debt investment bertambah sisi debit dan cash berkurang sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Oke. Nah, ini teman-teman. Debt investment bertambah sisi debit, cash berkurang sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Oke, sejauh ini aman. Lalu kita beralih ke berikutnya. Membeli saham PT Flinders sebanyak 1.500 lembar seharga 10.000 per lembar. Dengan pembelian ini, Otago memiliki 10% saham Flinders. Otago mencatat investasi saham ini ke dalam kategori trading. Nah, oke teman-teman, kita akan mencatat terlebih dahulu seperti biasa. PT Flinders 10% trading. Oke. Saya lupa catat dulunya. Share investment dulu. Nah, oke, sudah aman. Nah, bagaimana dengan jurnalnya teman-teman? Seperti biasa, pada saat kita beli saham jurnalnya adalah share investment akan bertambah sisi debit dan cash akan berkurang di sisi kredit. Sebesar berapa teman-teman? Nah, sebesar 1.500 jumlah saham yang ia beli dikalikan dengan 10.000, 15 juta rupiah. Tanggal 5 September. Jadi, nah ini dia. Jurnalnya adalah share investment sisi debit dan cash sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Gitu teman-teman. Untuk 5 September. Berikutnya tanggal 2 Oktober. Membeli saham PT Tasmania sebanyak 2.000 lembar dengan harga per lembar 8.000. Dengan pembelian ini, Otago memiliki 8% saham PT Tasmania. Otago mencatat investasi ini dalam kategori trading. Kita catat lagi teman-teman. PT Tasmania. Share investment 8% trading. Oke. Nah, 8% digolongkan dalam kategori trading. Oke, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan jurnal dan angkanya, teman-teman? Tanggal 2 Oktober ini. Nah, sama seperti waktu di PT Flinders tadi, karena ini kita membeli saham, investasi saham. Jadi yang kita catat adalah share investment bertambah sisi debit dan cash berkurang di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 2.000 lembar dikali dengan 8.000 sebesar 16 juta. Jadi share investment bertambah sisi debit, cash berkurang sisi kredit untuk Oktober sebesar 16 juta rupiah. Oke. Berikutnya tanggal 30 November. PT Flinders mengumumkan dan membayar cash dividen sebesar 2.000 per lembar saham. PT Tasmania juga membagikan cash dividen sebanyak 200 juta untuk seluruh pemegang sahamnya. Nah, kebetulan teman-teman,
PT Flinders dan PT Tasmania ini memiliki yang merupakan share investment dengan kepemilikan di bawah 20%. Jadi kita gabung satu kali. Nanti akunnya adalah cash sudah pasti karena kita menerima cash dividend dan dividend revenue karena kepemilikan kita berada di bawah 20%. Nah, lalu berapa nilai yang akan kita catat, teman-teman? Nilai yang akan kita catat adalah sebesar untuk PT Flinders 2000 per lembar saham, berarti 2000 dikalikan dengan berapa lembar sahamnya dari Flinders 1500. Jadi muncul nanti 3 juta rupiah. 3 juta rupiah untuk dari Flinders akan kita tambahkan dengan cash dividend dari Tasmania sebanyak 200 juta rupiah untuk seluruhnya. Berarti kalau untuk kita saja 8% dikalikan dengan 200 juta rupiah. Saya kurang tahu berapa ini teman-teman. Tapi jika teman-teman jumlahkan akan muncul hasil sebesar 19 juta rupiah. Nah, cash pada dividen revenue sebesar 19 juta rupiah. Nah, berikutnya adalah bagian yang agak membingungkan dari bagian investment, yakni tanggal 31 Desember. Nah, harga pasar per lembar saham untuk PT Wellington, Kiwi, Flinders, dan Tasmania, serta obligasi PT Hobbit, dan nilai income yang dilaporkan. Nah, kembali kita ingat teman-teman, yang pertama kita bahas adalah PT Wellington yang paling atas. Nah, PT Wellington merupakan tempat kita berinvestasi dengan kepemilikan lebih dari 20%. Nah, karena lebih dari 20% sampai 50%, berarti kita akan mengakui laba atau rugi yang ia peroleh sebagai pertambahan atau pengurangan atas investasi saham kita. Nah, karena berhubung di sini mendapatkan laba sebesar 770 juta rupiah, berarti kita akan melaporkan pertambahan investasi kita terhadap saham di PT Wellington. Nah, oke, berarti jurnalnya kita akan mencatat jurnal share invest jurnal yang pertama ya teman-teman dari banyak jurnal nanti. Share investment pada revenue. Revenue from share investment. Nah, ini jurnal teman-teman. Ini agak ada spasi sedikit, mohon maaf. Ini share investment pada revenue from share investment. Nah, angkanya sebesar berapa teman-teman? Nah, angka net income-nya dari PT Wellington kan 770 juta. Nah, ini secara keseluruhan. Sedangkan kita hanya memegang modal sebesar 30%. Jadi, angka yang akan kita tulis nanti adalah sebesar 770 juta rupiah dikali dengan 30%. Muncul angka sebesar 231 juta rupiah. Nah, ini teman-teman, 231 juta rupiah. Oke, melaporkan laba yang diperoleh oleh PT Wellington. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu PT Kiwi, PT Flinders, dan PT Tasmania. Kita akan langsung beralih ke bagian sini. Oke, nah ini teman-teman. Nah, ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ada tipe saham itu yang dibawa ke tipe saham yang berada di bawah kepemilikan 20% itu terbagi atas dua. Ada yang trading, ada yang non-trading. Nah, pencatatan atas pengakuan laba nanti atau ruginya atas saham trading dan non-trading itu teman-teman harus dipisah. Nah, maka dari itu saya sudah menggolongkannya. PT Kiwi karena dia tadi non-trading sahamnya, PT Tasmania juga, sedangkan PT Flinders dan Tasmania itu trading, jadi saya tuliskan trading seperti ini. Nah, untuk Hobbit kan dia adalah obligasi, jadi nanti tidak, di sini akan kita gabung teman-teman, ini akan kita gabung. Nah, sekarang kita lihat, kita akan membandingkan harga pada saat pembelian dari masing-masing saham, baik PT Kiwi, Flinders, Tasmania, Hobbit, dan fair value mereka pada tanggal 31 Desember. Nah, yang saya sudah catat teman-temannya dari soal yang sebelumnya, PT Kiwi itu saat membelinya mencatat senilai 9 juta rupiah, PT Flinders mencatat 15 juta rupiah, dan PT Tasmania mencatat harga pembeliannya berdasarkan 16 juta rupiah. Jika teman-teman melihat buktinya ada di sini, PT Flinders. Nah, ini PT Flinders yang ini teman-teman, tanggal 5 September. Tasmania ini tanggal 2 Oktober. Nah, 2 April ini, nih 2 April adalah dari PT Kiwi. 5 September dari Flinders, Tasmania 2 Oktober. Nah, itu sudah teman-teman lihat bersama-sama nilainya. Nah, dan fair value-nya
Nah, ini fair value ada di bagian sini teman-teman, kolom ini. Nah, misalnya di PT Kiwi 8.800 per lembar saham. Sekarang kita lihat teman-teman, berapa saham dari PT Kiwi yang kita punya? 1000 lembar. Nah, sehingga totalnya adalah 1000 dikali 8.800. Nilai sekarangnya adalah sebesar 8.800.000 rupiah untuk PT Kiwi. Nah, gimana dengan PT Flinders? Sama teman-teman. PT Flinders di sini kan nilainya 9.000 rupiah. Lalu kita hanya punya 1.500. Jadi nilai sekarang dari saham kita adalah 1.500 dikalikan dengan 9.000. Hasilnya adalah ini 13.500.000 rupiah. Tasmania juga seperti itu teman-teman. Karena kita hanya punya 2.000 lembar saham. Lalu harganya adalah 10.000. Jadi nilai sekarangnya adalah 2.000 dikali dengan 10.000. 20 juta. Nah, sedangkan untuk PT Hobbit kita membelinya dengan harga 50 juta rupiah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini membeli obligasi PT Hobbit sebesar 50 juta rupiah. Nah, itu. Nah, harga pasarnya sekarang adalah 52 juta rupiah. Nah, itu saya tuliskan di sini teman-teman, 52 juta rupiah. Nah, lalu kita akan menyelesaikan cost atau harga pada saat pembelian dan fair value harga atau nilai sekarang yang tertera dari masing-masing investasi kita ini. Nah, silakan teman-teman kurangi. Kalau PT Wellington kita tidak pengaruh ya teman-teman, kita tidak akan lihat PT Wellington, tapi akan kita lihat ke bawahnya seperti PT Kiwi. Nah, PT Kiwi jika kita lihat harga pada saat belinya itu lebih besar daripada nilai pasarnya sehingga dia dapat rugi sebesar 200.000 rupiah. Nah, PT Flinders juga seperti itu teman-teman, harga belinya 15 juta rupiah sedangkan nilai pasarnya hanya sebesar 13.500.000 rupiah. Nah, sehingga dia dapat rugi sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, sedang kalau PT Tasmania dan Hobbit, mereka masing-masing mendapatkan laba karena cost mereka, harga beli dari investasi mereka ini 16 juta dan 50 juta, lebih kecil daripada fair value-nya, yakni 20 juta dan 52 juta rupiah. Sehingga masing-masing mendapatkan laba sebesar 4 juta dan 2 juta rupiah. Nah, laba yang maksud di sini adalah apa teman-teman? Kenapa kita tuliskan laba seperti ini? Ini adalah laba yang akan kita peroleh jika kita sewaktu-waktu akan menjual saham atau investasi yang kita punya, baik dari investasi saham atau investasi utang. Nah, jadi ini adalah perkiraannya. Jadi nanti kita akan mengakui laba atau rugi ini sebagai laba yang belum direalisasikan. Kenapa belum direalisasikan? Karena kita hanya memperkirakan, kita belum menjual saham ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita catat adalah investasi trading terlebih dahulu. Nah, kita akan menjumlahkan berapa total dari laba investasi trading ini. Nah, jadi kita akan menjumlahkan 4 juta tambah 2 juta, 6 juta, dikurang 1,5, 4.500.000 rupiah. Berarti dari saham trading kita mendapatkan laba, bukan saham trading teman-teman ya, investasi trading karena ada gabungan investasi saham dan investasi obligasi, kita mendapatkan keuntungan dari investasi trading sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, 4.500.000 rupiah ini kita laporkan sebagai laba yang belum direalisasikan. Karena dia mendapatkan laba berarti bertambah di sisi kredit. Seperti itu teman-teman. Sedangkan sisi debitnya adalah nilai pasar atau fair value. Ini adjustment untuk saham trading. Ingat teman-teman, harus selalu ditulis. Fair value-nya ini untuk akun investasi apa? Apakah dia trading atau non-trading. Nah, sementara untuk labanya tadi, kita akan mengakui seperti ini. Unrealized gain income. Seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman, ternyata sama situs jurnalnya. Saya penjelasan tadi. Nah, jurnal terkait pelaporan sekuritas trading dan non-trading. Nah, jadi untuk trading, jika kita mendapatkan laba seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah jurnalnya adalah fair value adjustment di sisi trading dan unrealized gain income. Kenapa unrealized? Karena laba itu hanya perkiraan, kita belum mendapat laba itu karena kita belum menjual investasi kita. Seperti itu. Nah,
Jika rugi, tinggal kita putar jurnalnya. Rugi bertambah sisi debit, unrealized loss income, pada fair value adjustment trading. Nah, ini untuk sekuritas trading. Sedangkan untuk sekuritas non-trading, nah kita akan mencatat fair value adjustment non-trading. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau untuk trading dan non-trading, harus kita sertakan dia fair value adjustment-nya. Apakah dia untuk non-trading atau untuk trading. Untuk membuat kita tidak bingung, teman-teman. Ini untuk nanti misalnya kita melihat, ini fair value adjustment untuk yang mana, trading atau non-trading, kan nanti bingung. Jadi dituliskan keterangan, trading atau non-trading. Nah, di sisi debitnya, di sisi kreditnya, jika dia laba, dia akan menuliskan unrealized gain or loss equity. Nah, kenapa ada kata equity di depannya, teman-teman? Karena unrealized gain or loss equity ini akan kita laporkan pada laporan posisi keuangan. Nanti akan ditutup pada akun lain, dan saya harap teman-teman membaca materi tentang ini dalam buku teman-teman. Nanti ada materi teman-teman. Nah, sedangkan kalau rugi, tinggal diputar saja jurnalnya seperti ini. Nah, kita masuk kembali ke pembahasan kita tadi di sini. Oke. Nah, ini fair value adjustment trading pada unrealized gain income sebesar 4.500.000. Nah, selisih dari tadi teman-teman. Ini 4 juta, dan dulu 4 juta ditambah 2 juta, 6 juta dikurangi 1.500.000 rupiah, 4.500.000 rupiah untuk saham trading. Nah, itu untuk trading. Sedangkan untuk yang non trading, jurnal ketiga yang kita buat tanggal 31 Desember. Nah, tanggal 31 Desember itu teman-teman, jurnal ketiga yang kita buat adalah jurnal untuk investasi non trading. Sekarang kita lihat mana saja investasi non trading. Hanya PT Kiwi. Nah, dengan rugi sebesar 200.000 rupiah. Oke. Jadi karena dia rugi sebesar 200.000 rupiah, ruginya akan kita akui di sisi debit unrealized gain or loss equity sebesar 200.000 rupiah. Dan fair value adjustment kita taruh di sisi kredit. Fair value adjustment non-trading. Ingat teman-teman, harus tulis keterangannya. Apakah dia trading atau non-trading. Seperti itu. 200.000 rupiah. Sama. Nah, lalu akun dari unrealized gain or loss equity ini di jurnal penutup nanti, ini saya tuliskan memang, akan ditutup pada akun accumulated other comprehensive income. Nah, jika teman-teman baca buku teman-teman nanti, accumulated other comprehensive income ini akan terdapat dalam bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, saya sebenarnya ingin membahasnya, tapi dalam soal ini kita tidak diminta untuk membuat laporan posisi keuangan, teman-teman. Jadi akan sulit bagi saya untuk membahas accumulated other comprehensive income ini. Nah, jadi kita membalik akun unrealized gain or loss equity itu, karena di sini dia di sisi debit, kita balik ke sisi kredit sebesar 200.000 rupiah. Akun yang muncul adalah accumulated other comprehensive income sebesar 200.000 rupiah. Seperti itu. Nah, jurnal terakhir yang akan kita buat, dan dalam jurnal ini juga akan ada dua, adalah melaporkan bunga terutang atas debt investment. Nah, seperti yang teman-teman ingat pada materi tentang investasi jangka panjang, bahwa keuntungan dari investasi jangka panjang adalah adanya bunga yang diterima secara teratur. Nah, gitu teman-teman. Karena ada bunga yang diterima secara teratur, kita akan lihat pertama dari PT Hobbit yang mudahnya terlebih dahulu. Nah, karena nanti PT Hobbit akan menerima bunga, maka cash akan bertambah di sisi debit. Dan karena bunga itu merupakan sebuah pendapatan, maka interest revenue akan bertambah di sisi kredit. Nah, sebesar angka berapa teman-teman? Kita cek kembali di soalnya. Nah, PT Hobbit 50 juta rupiah, bunga 8%. Nah, ya kan, bunga 8%. Lalu bunga diterima 2 kali, 31 Desember dan 30 Juni. Jadi, cara mencarinya adalah dengan mengalihkan 50 juta dikali dengan 8%, lalu dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2, teman-teman? Karena
kita akan menerima bunga sebanyak 2 kali dalam setahun. Ini tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Nah, sehingga angka yang muncul adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini yang akan kita laporkan pada saat penerimaan pertama. Yang ini yakni tanggal 31 Desember 2017. Nah, ini teman-teman tadi angkanya kan. Ini 2 juta rupiah, maaf. 2 juta rupiah. Nah, berikutnya yang agak susahnya yakni melaporkan bunga terutang dari PT Auckland. Nah, dengan cara teman-teman kita kembali lihat ke bagian atas tanggal 2 Januari. Nah, sebenarnya gampang. Nominal 30 juta rupiah dengan bunga nominal 9%. Nah, bunganya cara carinya itu gampang. Nilai nominal dikalikan dengan bunga nominal 9%. Dapat nilai 27 juta rupiah. Oke. Nah, ini teman-teman itu. 27 juta rupiah. Nah, di sini tadi harusnya dulu. Nah, di sini harusnya ada interest revenue. Lupa dong. Ini. Oke, sudah. Nah, ini adalah bunga terutang dari PT Auckland. Nah, berikutnya yang nggak musingkan lagi, pelaporan saldo masing-masing investasi. Nah, ingat teman-teman, pelaporan saldo masing-masing investasi ini berkait dengan materi yang sudah saya bahas tadi, terkait dengan valuation. Nah, yang pertama kita lihat adalah investasi dari PT Tasmania dengan Flinders. Karena ini kan saham. Sekarang dipisah teman-teman. Jadi Flinders, Tasmania dengan Hobbit itu tidak bersatu. Hobbit nanti pisah sendiri. Flinders dan Tasmania itu akan tetap bersatu karena satu tipe. Nah, yang pertama kita laporkan adalah yang paling ringan dulu. Investasi saham dengan kepemilikan di bawah 20%. Yakni PT Flinders dan Tasmania. Langsung kita gabung angkanya. Ini. Investment in share less than 20% on companies at fair value. Nah, ingat teman-teman. Valuasi atau nilai pelaporannya untuk saham yang kurang dari 20% adalah pada nilai wajar. Yang ini teman-teman. Ini nih. Nah, ini. Yang lebih kecil dari 20% kan sebesar fair value untuk yang trading. Nah, itu. Nah, dari mana dapat angka ini teman-teman? 33.500.000 rupiah. Kita lihat di bagian sini. Nah, fair value dari Flinders kan 13.500.000. Fair value dari PT Tasmania 20 juta. Dijumlahkan muncul angka sebesar 33.500.000 rupiah. Itu. Nah, lalu yang kedua adalah investment and share of 20% sampai 50% on companies at equity. Nah, ini untuk saham PT Wellington. Nah, cara melaporkannya bagaimana teman-teman? Nah, ini ingat pakai metode ekuitas. Jadi yang pertama yang kita harus cari adalah mana tadi itu? Wait. Nah, ini. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa harga pembelian sahamnya. Ini. Terus berapa laba atau rugi bersih yang ia akui dan berapa penerimaan dividennya. Jadi nanti rumusnya adalah harga pembelian saham ditambah dengan laba atau dikurang dengan rugi bersih dikurangi dengan penerimaan dividen. Nah, sekarang kita lihat lagi di atas teman-teman. Nah, membeli 5 Maret itu sebesar 37.500.000 rupiah. Ini membeli saham PT Wellington 37.500. Oke. Ditambahkan dengan tadi kan dia dapat laba di sini kan 70 juta rupiah, untuk dia sebesar 231 juta. Oke. Dikurangi dengan dividen yang ia peroleh. Nah, yang ini kalau tidak salah. Share investment sebesar 60 juta rupiah. Muncul angka sebesar 208.500.000 rupiah. Ini juga saya baru jumlah teman-teman ya. Saya lihat angka langsung di sini. Muncul angka sebesar 208.500.000 rupiah. Nah, setelah itu kita masuk ke tipe ketiga, investment in trading debt securities at fair value. Nah, ini punyanya PT Hobbit. Nah, kenapa saya bilang dipisah teman-teman? Karena dia ini masuknya debt securities bukan share. Beda, Pak.
utang dan investasi saham. Investasi saham dan investasi utang itu berbeda, teman-teman. Jadi pelaporannya pasti berbeda. Nah, investment in trading debt securities at fair value. Nah, ingat teman-teman, untuk debt security yang trading dilaporkan sebesar fair value-nya. Sebesar ini. Nah, fair value-nya tadi berapa, teman-teman? 52 juta rupiah. Nih. Nah, ini. Nah, sama angkanya dengan yang ini, 52 juta rupiah. Nah, oke. Nah, habis itu, non-trading investment. Non-trading investment ini adalah atas saham. Nah, dilaporkan sama seperti tadi, teman-teman. Kita lihat tabel lagi, supaya teman-teman lebih ingat. Dilaporkan, nah, pada fair value. Fair value-nya berapa tadi, teman-teman? Untuk PT Kiwi, kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini PT Kiwi, fair value 8.800.000 rupiah. Nah, itu yang kita catat, teman-teman. 8.800.000 rupiah. Nah, sedangkan, nah ini yang jelek, teman-teman. Angkanya jelek. Investment in help to measure security at amortized cost, PT Auckland. Nah, PT Auckland, ingat teman-teman, kita harus melaporkan angkanya itu bukan pada angka nilai pasarnya, tapi dari nilai yang diamortisasi. Nah, kita harus lihat lagi tabel perhitungan diskon obligasi PT Auckland. Mungkin teman-teman masih ingat tentang ini di bab 14, buku Warren tentang investasi jangka panjang. Saya jelaskan secara singkat saja karena waktunya sudah mepet. Nah, yang pertama itu adalah annual interest period, yang ini. Lalu interest to be received. Jadi ini adalah beban bunga, teman-teman. Ini bunga, nilai bunga yang akan kita terima nanti. Terus ini adalah nilai dari beban bunga yang sebenarnya, kolom B. Dan ini adalah amortisasinya. Nah, tadi kan kita ingat bersama bahwa obligasinya itu adalah seharga 300 juta rupiah, ya kan? Tapi diterbitkan hanya senilai 267.558.060 rupiah. Jadi ada diskon sebesar selisih di antara dua angka ini. 26755 tunggu nah. 267.558.060 dikurangi 300 juta rupiah. Nah, ada selisih sebesar 32.441.940 rupiah yang merupakan diskon. Nah, diskon ini harus diamortisasi seiring berjalannya waktu. Maksudnya diamortisasi itu, teman-teman, diakui bahwa dia ini ada peningkatan nilai dari saham ini dari waktu ke waktu, sehingga pada akhir periode, pada ini kan 5 tahun, teman-teman, tadi. Jadi pada tahun kelima, nilai obligasinya itu bukan lagi 267 juta, tapi sudah sebesar 300 juta rupiah. Nah, begitu, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mencari angka di kolom A ini? Nah, ini rumusnya. Bunga nominal dikali dengan nilai nominal. Yang kita, nah, sebesar 9% dikali 300 juta rupiah, muncul angka 27 juta rupiah untuk tahun pertama. Nah, untuk mencari interest revenue-nya bagaimana, teman-teman? Pendapatan bunga. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan suku bunga pasar 12% dikali dengan bond carrying value pada issue date-nya. Ini kan. Nah, 12% dikali dengan 267.558.060 sebesar 32.106.967. Nah, lalu amortization discount ini adalah diskonnya, teman-teman. Nah, dengan cara memperolehnya, selisihkan kedua kolom ini, B kurang A. Nah, dengan muncul angka sebesar 5.106.967. Dan bond carrying value-nya, kita tinggal menyelesihkan ini, 267.558.060 ditambah dengan 5 juta ini. Sehingga muncul angka 272.665.027. Nah, angka yang ini, teman-teman, dinamakan amortized value atau nilai yang telah diamortisasi. Sudah kena amortisasi kan? Dari awal ini dikena amortisasi jadi sebesar yang ini. Nah, jadi yang ini kita laporkan 272.665.027. Nah, tadi itu. Ah, ini dia. 272.665.027. Saya juga ada kesalahan sedikit ya, teman-teman. Nah, mana tadi itu? Nah, terkait dengan ini, invest. Oh ya, di sini ada kesalahan sedikit, teman-teman. Maunya di sini bukan, tapi di sini masih interest receivable.
Lalu tunggu dulu teman-teman. Insert. Nah, di sini ada lagi satu akun, yakni ada share investment. Oke. Nah, interest revenue-nya itu adalah sebesar interest receivable ini teman-teman, angkanya kita ambil dari kolom A yang ada di sini tadi. Ini nih, angka kolom A, 27 juta rupiah. Nah, itu adalah bunga yang akan kita terima dalam bentuk kas ini, interest to be received, bunga yang akan diterima. Nah, itu masuk di dalam akun interest receivable. Nah, berikutnya, interest revenue-nya kita ini bukan sebesar 27 juta rupiah, tapi sebesar angka yang ada di kolom B. Nah, ini 32 juta 106.967. 32.106.967. Nah, begitu pula dengan share investment. Share investment ini akan bertambah sebesar angka yang ada di kolom C, amortized discount, sebesar 5.106.967. 5.106.967. Nah, seperti itu teman-teman angkanya. Jadi cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak yang kurang jelas, terutama tentang materi investment, karena waktunya yang cukup terbatas untuk membahas share investment ini. Terima kasih karena telah mendengar.